diperingati untuk sekali lagi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umat Islam ini sesungguhnya adalah umat yang bukan kausa Israel, bukan umat yang hanya seperti buih saja. Ibu-ibu kalau kita mencuci pasti kemudian tahu ada buih ya. Buih itu kalau ditimbang beratnya berapa kilo kira-kira? Ada nggak beratnya? 1 gram pun ada nggak kira-kira? Buih itu buih sabun misalnya, busa ya. Kalau dia busa dan sejenisnya, kalau buih itu nanti di sungai kemudian terjadi tumpukan ini, kemudian muncullah ya, busa-busa itu kemudian disebut sebagai buih. Di laut juga demikian, nggak terjadi ombak, kemudian di atasnya ada yang ya berbusa itulah yang disebut sebagai buih. Oke lah, busa. Busa itu kalau kita kumpulkan ditimbang, ada nggak kira-kira beratnya berapa gram saja? Ada beratnya? Belum bisa ditimbang, artinya memang tidak ada beratnya. Kalau dijual ada yang beli nggak? Nggak ada yang beli, artinya tidak ada harganya. Betul? Rasulullah tidak menginginkan umat Islam itu menjadi begitu, nggak ada bobotnya dan tidak berharga, dijual pun tidak laku. Rasulullah bahkan menghendaki agar kalaupun kita berkeluarga, pasti hadisnya dihafalkan oleh kita semuanya, tazawwaju taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Berkeluargalah Anda supaya Anda punya keturunan, supaya Anda menjadi banyak, supaya banyak ini oleh Rasulullah bisa dibanggakan di depan umat-umat yang lainnya. Jadi banyak yang bisa dibanggakan, bukan banyak yang malah tadi orang tidak menghargai, dijual juga nggak laku. Banyak yang menghargai itu karena kita sehat, karena kita berkualitas, karena kita bermanfaat, karena kita bisa memberikan solusi, karena kita hebat, karena kita punya keunggulan, dan kemudian karenanya orang tua bangga, tetangga bangga, ustadznya bangga, Ustadz Ahmad Ghazali bangga punya kader penerus beliau, begitu seterusnya. Nah, inilah yang saya kira penting untuk selalu kita segarkan ketika kita juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan ada tanya nggak? Ada dialognya, baik. Nanti kalau memang diperlukan ada dialog, saya kira akan segera saya akhiri supaya nanti kita lebih banyak ngobrolnya ibu bapaknya. Karena pada hakikatnya ketika kita semuanya sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita di sini di Indonesia sebagai kalangan ahlu sunnah wal jamaah, maka salah satu yang kemudian saya kira amat sangat penting untuk ditegaskan ketika kita bicara tentang Maulid adalah bahwa Rasulullah itu memang adalah toladan kita. Beliau dihadirkan untuk menjadi toladan bagi kita semuanya, dan tadi saya bacakan surah Al-Ahzab ayat 21 ditegaskan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Banyak di antara kita pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu memang teladan kita. Beliau hadir untuk menjadi teladan kita dalam bidang akhlak. Kalau di dalam bidang bukan akhlak, beliau teladan kita atau bukan? Kalau di luar akhlak, Rasulullah itu teladan kita atau bukan? Nah, teladan kita atau bukan? Teladan kita. Mengapa demikian? Karena kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kita diperintahkan untuk ambillah semuanya dari Islam itu yang menyeluruh. Rasulullah pun kita jadikan teladan dalam konteks yang menyeluruh. Karena memang beliau adalah keteladanan dalam keseluruhan. Ini agak sedikit mungkin agak berbau kampus ya. Ada seorang dari barat namanya Mitchell Hart, seorang peneliti. Dia membuat penelitian terhadap umat manusia sejak hadir di muka bumi, sejak peradaban ada di muka bumi, dengan tokoh-tokohnya sampai ke abad ke-20. Siapakah tokoh yang paling berpengaruh dan paling sukses di sepanjang sejarah umat manusia? Ternyata kesimpulan beliau yang paling sukses, yang paling hebat, yang paling layak untuk kemudian dijadikan sebagai teladan, karena memang kesuksesannya begitu spektakuler, ternyata siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Orang dari barat, non muslim, dia buat penelitian sepanjang sejarah ini, siapa sih yang paling hebat? Yang paling hebat ternyata adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tentu saja dia diprotes, Bapak Bapak. Diprotes, orang-orang barat pada nggak rela. Masa iya sih, Anda kan orang barat, Anda kan bukan beragama Islam. Kok Anda meneliti dan kesimpulan semacam itu? Nggak salah nih. Kemudian dilakukan penelitian kembali. Pada cetakannya yang kedua dari buku ini, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Pada cetakan yang kedua, dia mengatakan begini, saya kemarin mendapatkan kritik yang luar biasa, karenanya saya melakukan kajian ulang. Tetapi bahkan semakin saya kaji, semakin saya dalami, semakin saya bisa membuktikan bahwa memang Muhammadlah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang memang layak untuk disebut sebagai tokoh yang paling hebat dan paling berpengaruh dalam segala kehidupan. Inilah yang kemudian sesungguhnya dirujukan kepada ayat yang berikutnya dari surah Al-Ahzab itu. Ayat yang ke-22 dan 23 menegaskan tentang walamma ra'a al-mu'minul ahzab. Rasulullah waktu itu berada di umatnya yang lagi bingung karena banyak masalah. Kalau kita di sini masalahnya ada banjir, ada macet, ada tawuran, ada narkoba, ada utang, ada korupsi dan lain sebagainya. Banyak masalah yang kemudian membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, ketika kemudian dirujukan kepada Rasulullah, jawabannya menjadi langsung. Ketika umat kemudian semuanya kembali kepada Rasulullah seperti yang tadi dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika umat kemudian sadar tentang bahwa Rasulullah teladan kita, dan karena kita tidak boleh menjadi umat yang begini-begini saja, tapi kita menjadi umat yang maju, maka jawabannya langsung. Terjadilah perubahan. Umat yang tadinya akan dikalahkan oleh para konspirator dari Yahudi dari dalam kota Madinah maupun orang-orang munafik dalam kota Madinah bersama dengan orang-orang dari musyrikin Quraisy dan Ghatafan, dari kemungkinan kalah berubah menjadi mereka-mereka yang memenangkan perjuangan. Itu di ayat ke-22 hingga ayat ke-23. Demikian juga yang terjadi dengan Salahuddin Al-Ayyubi dan umatnya. Tadi kan umat sudah dijajah di mana-mana, belum bangkitkan. Dan kemudian terjadi peristiwa yang sangat heroik ini. Terjadilah waktu itu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berani melawan pasukan salib di bawah kepemimpinan dari Raja Richard Lionheart, Richard si hati singa, karena dia seorang bengis. Waktu itu perannya tidak seperti sekarang keroyokan, tapi waktu itu perannya perang tanding, 1 lawan 1. Richard Lionheart berhadapan melawan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Al-Ayyubi adalah seorang pejuang, seorang mujahid, seorang yang beriman, kokoh dan kuat. Pedangnya pun juga sangat tajam. Ketika terjadi perang tanding itu, dia bisa membebaskan pedangnya dan kemudian mengenai kepada tameng dari Richard Lionheart, terjatuh, terluka, pedangnya pun juga terpental, dan Richard Lionheart sudah pasrah. Tinggal sayang lagi, maka ditebas lehernya dan kepalanya akan terpisahkan dari badannya Richard Lionheart. Tetapi dikaget juga semuanya, karena ternyata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak melanjutkan membunuh, tapi dia pun juga turun dari kudanya dan kemudian bahkan menuntun, membangkitkan Richard Lionheart supaya berdiri. Dia kaget, ini kok aneh, kalau saya, kata Richard Lionheart, dari dulu kalau ada musuh ya saya habisi. Ini kok enggak, saya sudah jatuh, tinggal diayunkan pedang dan saya habis. Saya malah dibimbing bangun. Dan kemudian dipersilahkan kembali ke tenda. Dia kembali ke tenda. Sore hari Richard Lionheart di kemahnya dikejutkan lagi dengan berita bahwa Sultan Salahuddin Ayyubi datang lagi. Bahkan bukan hanya datang sendirian, dia datang membawa beberapa orang. Beberapa orang ini ternyata kemudian dengan Sultan Salahuddin Ayyubi menghampiri Richard Lionheart, dari Richard Lionheart sudah semakin kejar pasti. Mana mungkin saya diberi kesempatan untuk hidup lagi? Kalau saya, sebagaimana dia selalu lakukan, nggak ada kesempatan pertama juga nggak ada, dia habis langsung. Ini kok datang lagi? Sudahlah, saya pasti habis. Dia sudah pasrah. Tapi dia kaget karena Salahuddin Ayyubi mengatakan kepada Richard Lionheart, wahai Richard Lionheart, saya tahu Anda sakit, Anda terluka oleh pedang saya tadi, tangan Anda robek, kaki Anda robek, dan dada Anda robek. Saya tahu itu, dan karenanya saya sekarang membawa dokter-dokter untuk mengobati luka Anda.
termasuk untuk menjahit luka-luka Anda. Waktu itu Ibu Bapak, kedokteran Islam lebih maju daripada kedokteran Barat. Barat belum mengenal tentang sistem menyuntik, sistem menjahit luka belum dikenal waktu itu, tapi umat Islam sudah mengenal. Salahuddin Ayyubi membawa dokter-dokter Islam untuk menyuntik supaya terjadi imunisasi, untuk kemudian menjahit luka daripada Richard Lionheart. Dan setelah selesai itu semuanya, Sultan Salahuddin berkata kepada Richard Lionheart, saya sudah obati Anda, semoga lekas sembuh. Kalau Anda nanti setelah sembuh ingin perang dilanjutkan, saya siap melanjutkan peperangan ini. Subhanallah. Dan kemudian Sultan Salahuddin Ayyubi pulang. Besok paginya Richard Lionheart mengumpulkan seluruh pasukan salib, dikumpulkan semuanya dan berkata, wahai pasukan semuanya, ternyata kita salah menilai orang-orang Islam. Kita kira mereka ada orang-orang yang tidak punya budaya, mereka ada orang-orang barbar. Ternyata budaya mereka lebih tinggi dari kita semuanya. Lihatlah, mereka tidak membunuh saya, padahal saya tinggal dibunuh dan habis. Lihatlah, bahkan mereka mengobati saya, dan pengobatan mereka ternyata lebih maju dari obat kita. Mereka lebih unggul dari kita semuanya. Sekarang kita kembali ke Eropa, karena ternyata Palestina dan Yerusalem dikuasai oleh orang-orang yang peradabannya lebih unggul dari kami. Kemudian mereka semuanya pulang ke Eropa, dan kemudian dari Eropa itu, dari pertemuan itu kemudian menghadirkan sebuah kesadaran baru di Eropa yang disebut sebagai masa revolusi industri. Terjadilah kenaikan masyarakat Eropa. Saya mengatakan sekali lagi bahwa karenanya ketika kemudian Sultan Salahuddin Ayyubi dengan rakyatnya, dengan umatnya mengikuti Rasulullah, mengingat tentang Rasulullah, menghadirkan kembali tentang sejarah Rasulullah, itu hadir dampaknya secara langsung konkret bisa dinikmati di dunia, yaitu hadirnya kemenangan-kemenangan. Umat tidak kalah lagi dan tidak kalah lagi, dan inilah yang semestinya selalu menyertai kita ketika kita juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat semuanya, saya kira demikian dari saya. Kalau nanti diperlukan tanya jawab, saya persilakan. Ustaz Ahmad Ghazali akan menyemangati kita lagi dengan semangat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.